flu itu adalah penyakit infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh satu virus. Ya, virusnya namanya virus influenza. Saya punya pasien 68 tahun, sudah punya beberapa penyakit komorbid. Anaknya menelpon mengatakan, dok, tolong bantu, ini mama sesak. Tadi pagi gendong cucu, kebetulan cucunya lagi batuk pilek. Sorenya mama batuk-batuk. Pagi gendong cucu batuk pilek, sore udah batuk-batuk, malam udah sesak. Beliau sudah terkena serangan jantung pula. Komplikasi influenza tertular dari cucu jadi pneumonia karena daya tahan tubuh yang lemah udah usia lanjut dengan berbagai komorbid. Ketika paru-parunya kurang oksigen, hari itu juga jantung yang dulu pernah serangan ulang. Flu, pneumonia, membunuh. Cepat vaksinasi sekarang. Ya, jadi flu itu adalah penyakit infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh satu virus. Ya, virusnya namanya virus influenza. Jadi kalau bicara gejala-gejala dari influenza itu kan bisa demam, batuk, pilek, ya, meriang, mual muntah, badan berkelinu dan sebagainya banyak, dan itu tidak semuanya disebabkan oleh satu virus. Itu bisa disebabkan oleh berbagai macam virus, bahkan juga bakteri. Tapi yang namanya influenza ini satu virus spesifik ya yang menyebabkan gejala-gejala tersebut, dan bahkan bukan menyebabkan gejala batuk, pilek, demam dan sebagainya tadi itu saja, tapi ini juga berbahaya. Ada beberapa virus atau bakteri yang menyebabkan gejala mirip influenza. Kita sebut dengan influenza-like illness ya. Tapi influenza-like illness itu tidak semuanya berbahaya. Ada yang biasanya meriang, badan nggak enak, flu ringan 1-2 hari, habis itu sembuh. Kita bilang common cold. Nah, common cold ini tidak bahaya, tidak mematikan. Tapi kalau influenza ini berbahaya dan bisa mematikan. Ya, seperti juga COVID itu juga berbahaya dan mematikan, tapi gejalanya bisa dari ringan sampai berat. Nah, influenza juga bisa gejala dari ringan sampai berat. Bisa masuk rumah sakit, bisa sampai meninggal. Komplikasinya bisa macam-macam dari influenza ini sendiri ya. Yang pertama, yang paling sering adalah koinfeksi atau sekunder infeksi atau superinfeksi. Ini setali 3 uang. Istilahnya beda tapi maknanya sama. Satu virus masuk, ada virus atau kuman lain yang ikut menunggangi atau ikut menyerang tubuh kita. Dan ini banyak sekali terjadi. Seringkali kejadiannya begini. Dari satu virus masuk, daerah tenggorokan ini ada sistem pertahanan tubuh, ada kelenjar-kelenjar. Salah satunya kita kenal dekat adalah amandel. Amandel itu seringkali orang buang karena itu bisa bengkak. Padahal sebenarnya amandel adalah pertahanan di daerah saluran nafas untuk membentengi. Ya makanya dia bengkak dulu, meradang ketika ada virus masuk, dia perang dulu sama virus itu. Kalau orang dibuang amandelnya gimana? Terkesan lebih jarang sakit, tapi sebetulnya pertahanannya makin lemah. Ya, oleh sebab itu kalau sudah kena amandel biasanya jarang sakit-sakit batuk pilek biasa, tapi sekalinya bisa berat. Nah, waktu virus masuk menyerang, pertahanan diserang, misalnya amandel beradang, tenggorokannya merah dan sebagainya, daya tahan tubuh makin lama makin turun karena pasukannya habis untuk berperang terhadap virus, misalnya influenza tadi. Sehingga datanglah kuman-kuman, bakteri atau virus lain yang oportunis memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jadi tubuh kita sudah lemah, datang yang lain ikut perang juga, ikut memerangi tubuh kita, sehingga akhirnya daya tahan tubuh makin drop dan akhirnya gejala-gejalanya memberat. Bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru-paru, itu yang paling sering. Ya, kumannya masuk dari saluran nafas karena bentengnya sudah dihancurkan oleh virus. Kuman turun ke saluran nafas bawah, masuk ke bronkus, masuk ke paru-paru, sehingga menyebabkan pneumonia radang paru. Ya, kemudian yang lain juga bisa menyebabkan ya gejala-gejala yang lain seperti serangan jantung. Kenapa? Pada mereka yang sudah jantungnya sudah lemah, sudah punya gagal jantung atau sudah pernah kena serangan jantung, ya ini akan makin memberat ketika terjadi flu, kemudian ada komplikasi pneumonia.
Flu yang menyebabkan pneumonia menyebabkan paru-parunya tertutup, saluran nafas tertutup, oksigen kurang, artinya yang masuk ke jantung bisa berkurang. Dampaknya apa? Dampaknya jantungnya jadi kurang, ya, sehingga akhirnya orang ini bisa terkena serangan jantung ulang, orang bisa meninggal. Dan nggak beda jauh dengan stroke, sama. Ketika oksigen sudah berkurang, ya, otak juga udara, saluran darahnya berkurang, ya, sehingga akhirnya bisa stroke. Ya, pada akhirnya dari flu ini bisa kemana-mana komplikasinya. Orang yang dia tubuh udah lemah, kemudian dia punya diabetes, ya tubuhnya makin stres, maka gula juga bisa meningkat. Dari gula yang meningkat bisa menyebabkan gejala-gejala yang lain lagi. Oke, oleh karena itu makanya hati-hati, yang namanya influenza bukan penyakit flu biasa, bukan batuk pilek biasa. Influenza berbahaya. Oke. Berbeda dengan influenza yang menyerang saluran pernafasan atas, ya, pneumonia menyerang atau infeksi yang menyerang saluran pernafasan bawah. Jadi pneumonia itu adalah infeksi di saluran pernafasan bawah. Saluran pernafasan bawah itu mulai dari trakea, bronkus sampai ke paru-paru. Oke, nah ketika kuman atau virus sudah menembus saluran nafas atas masuk ke bawah, masuk ke paru-paru, maka yang terjadi adalah paru-paru akan meradang. Apa yang akibatnya ketika paru-paru meradang? Seperti kalau kita radang itu kan bengkak, ya, orang seperti kayak kita kejeduk benjol itu kan radang, ya. Jadi waktu radang itu segala sesuatu jadi bengkak. Nah, ketika pneumonia maka saluran nafasnya akan bengkak. Kalau bengkak tentu jadi menyempit. Jadi bernafas jadi makin susah. Oksigen keluar masuk jadi lebih sedikit, makanya biasanya nafasnya jadi lebih cepat, ya. Nah, kemudian namanya radang juga bisa keluar yang namanya cairan, ya, yang kalau kita luka ada nanah. Demikian juga di paru-paru juga bisa ada nanah, ya. Itu adalah produk dari perang antara pertahanan tubuh melawan kuman atau virus, ya. Nah, jadi ketika di dalam paru-paru itu banyak cairan itu akan menutupi kantong-kantong udara yang ada di paru-paru, sehingga di sana oksigen transfer antara udara dengan pembuluh di paru-paru itu, ya, di rongga-rongga kantong-kantong udara itu jadi berkurang drastis. Nah, itu yang menyebabkan kenapa orang biasanya rasa jadi sesak. Makanya kalau pneumonia biasanya ada batuk dan biasanya berdahak. Dahaknya itu tadi yang nanah tuh, cairan dari paru-paru itu bisa keluar, dorong keluar ke paru-paru jadi dahak yang warnanya seringkali warna-warni, dari mulai putih, abu-abu, kekuningan sampai kehijauan. Kalau udah merah berarti ada campur darah, ya. Nah, selain itu juga ada sesak, dan karena ada radang demamnya makin tinggi. Dari pneumonia ini bisa komplikasi ke yang lain juga, seperti halnya tadi kalau infeksi dari influenza jadi radang paru, pneumonia juga bisa menyebabkan komplikasi jantung, stroke dan sebagainya. Ya, kurang lebihnya bisa juga dari pneumonia itu juga bisa. Pneumonia sendiri kan penyebabnya bisa macam-macam. Dari virus influenza bisa menyebabkan pneumonia, dari bakteri-bakteri ada Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus dan berbagai bakteri-bakteri lainnya juga bisa menyebabkan pneumonia. Jamur pun juga ada pneumonia. Dari semua itu kalau terjadi pneumonia maka di paru-paru akan terjadi radang, menyebabkan napasnya jadi susah, pertahanan tubuh jadi meningkat, akhirnya ada penyempitan, ada cairan, batuk berdahak, demam dan sebagainya yang menyebabkan komplikasi-komplikasi yang bersangkutan. Miskonsepsi yang banyak terjadi di masyarakat adalah influenza itu batuk pilek biasa, tidak berbahaya, tidak terlalu menular, ya kalau ketularan juga ya nasib gitu kan, nggak apa-apa kok, paling 2-3 hari sembuh sendiri dan sebagainya. Kenapa saya katakan miskonsepsi? Karena sebetulnya bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar.
Tergantung dari apa? Tergantung dari virus atau kuman apa yang menyerang, ya, dan bagaimana sistem kekebalan tubuh kita saat itu. Nah, influenza itu bisa mengenai semua orang dari bayi sampai usia lanjut dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda tergantung dari sistem imun dan kekebalannya masing-masing. Memang paling tinggi yang influenza berat terjadi pada bayi, balita, dan kemudian usia lanjut. Kenapa? Karena pada usia-usia inilah antibodi masih rendah atau sudah rendah. Ya, kekebalan tubuh tidak sempurna. Di usia dewasa muda apalagi, belasan sampai 40-an tahun, 50, itu kekebalan tubuh masih prima, masih bagus. Ya gejalanya batuk pilek biasa, dan ya kalaupun kita ketularan juga nggak apa-apa, paling istirahat sehari 2 hari udah enak. Tapi masih ingat bahwa ketika kita tertular, kita bukan cuman kena dan sakit saja, tapi kita bisa menularkan orang lain juga, dan orang lain di sekitar kita itu yang sebetulnya juga berisiko. Kita nggak tahu di sekitar kita ini ada orang yang bawa penyakit apa atau punya komorbid apa. Kita nggak tahu apakah dia punya keluarga yang lain yang masih bayi atau udah orang tua usia lanjut. Nah, ini yang kita harus hati-hati atau harus waspada, bahwa bisa jadi tanpa kita sadari kita membunuh orang lain secara tidak langsung. Kalau melihat dari kasusnya baru bisu, usianya 48 tahun saat meninggal karena kasus influenza ini. Berarti itu membuktikan bahwa itu kan tidak terlalu lanjut ya usianya, tapi itu bisa mengenai orang dewasa sehat pada umumnya. Namun ini nampaknya terjadi karena ada faktor dari kelelahan, mungkin karena setelah travel begitu. Iya. Nah, tadi jadi yang banyak terdampak adalah yang bayi dan usia lanjut. Tapi bagaimana dengan pada orang dewasa atau orang dewasa muda, dewasa parubaya? Apakah dia mungkin berbahaya juga? Jelas mungkin. Jadi siapa aja tidak terkecuali sebetulnya bisa berisiko terkena dampak atau komplikasi dari influenza, termasuk juga komplikasinya seperti pneumonia. Kenapa demikian? Karena semua tergantung daya tahan tubuh, dan daya tahan tubuh itu bukan berarti hanya pada bayi dan usia lanjut yang rendah. Orang dewasa juga bisa turun daya tahan tubuhnya ketika lelah, kurang istirahat, makan tidak benar atau sembarangan, ya, gizinya kurang, tidak menjaga kesehatan, atau mungkin sedang penyakit, atau sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Atau bahkan juga bisa jadi orang yang sehat walafiat, kekebalannya benar-benar bagus, tapi ada virus baru yang sangat ganas. Karena dalam ilmu kesehatan masyarakat ada 3 faktor yang menentukan apakah orang itu sehat atau sakit, yaitu host, agent, and environment. Yang paling penting dari host sama agent dulu. Host itu kan diri kita, agent ini adalah faktor-faktor yang menyerang diri kita. Diri kitanya gimana? Kekebalan kita bagus atau enggak? Ya, sistem imunnya, adakah kita punya komorbid, adakah kita punya obat-obatan, kita kan nggak pernah tahu. Bisu misalnya, apakah dia punya penyakit tertentu, dia punya autoimun, emang diceritain, belum tentu, ya. Apakah beliau misalnya punya diabetes, mana bakal cerita, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi beliau punya kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan di umur 48 imunnya sudah turun misalnya. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu. Host, agent, virusnya juga apa? Virus yang menyerang ini apa? Kalau ini virusnya virus baru yang kita belum kenal, maka tidak ada yang punya kekebalan. Itu sebabnya kenapa ada vaksinasi influenza yang tiap tahun harus diupdate, karena namanya virus flu itu cepat mutasi seperti COVID. COVID kan dulu dari yang alpha, beta, ya, lalu ada delta, lalu ada omikron. Berubah-ubah, virus flu juga sama. Ketika virusnya baru, tubuh kita belum kenal berarti belum kebal kalau kebetulan kita agentnya atau virus atau bakterinya ini mengalahkan kekebalan kita, ya sudah, berarti yang menang kumannya, agentnya. Environment itu lingkungan, udara, suhu, iklim, cuaca, dan sebagainya. Musim hujan, dingin.
ya kan? Kemudian musim dingin itu biasanya penyebaran virus, terutama virus saluran nafas itu jadi lebih cepat. Karena di musim hujan, musim dingin itu replikasi virus lebih bagus, virusnya bertahan lebih lama, lebih panjang. Kalau ini jatuh ke permukaan juga bertahan lebih lama dan sebagainya. Ya Anda tahu lah kalau punya makanan simpan di kulkas kan lebih tahan lama, ya kan? Ya demikian juga makhluk hidup kalau udaranya lebih dingin lebih panjang itu lifespan-nya. Ya, sehingga pada musim dingin ini penyebaran virus-virus terutama influenza itulah jadi lebih tinggi, relatif lebih tinggi penyebarannya. Ya, semua infeksi saluran nafas itu cara pencegahan utamanya itu sangat mudah, ya, tapi susah dilakukan. Caranya mudah tapi susah dilakukan. Caranya apa? Yang dulu kita belajar waktu zamannya COVID dari 3M sampai 5M sampai 6M sampai berapa sih terakhir 7M kayaknya ya? Saya nggak tahu lah. Ya semua itu sama. Setelah COVID pun sama. Ya, yang namanya cuci tangan, ya kan? Nah, kemudian yang namanya pakai masker, ya. Itu sama, vaksinasi, ya. Jadi pencegahan untuk infeksi saluran nafas itu sama, ya. Cuci tangan, jaga jarak, sama pakai masker, sama melakukan vaksinasi dan seterusnya, ya. Dan yang paling mudah dari semuanya adalah pakai masker, cuci tangan, murah meriah. Tapi dua ini murah meriah butuh komitmen. Kadang-kadang lupa cuci tangan, kadang lupa pakai masker. Maka butuh yang ketiga untuk melengkapi vaksinasi. Ya, kalau kita sudah melakukan vaksinasi ini memberikan perlindungan 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita lagi lupa cuci tangan, kita lagi lupa pakai masker, tetap aja virus yang masuk mental karena kita udah punya perlindungan. Tapi vaksinasi saja tidak cukup. Kenapa? Yang tadi saya katakan virusnya bisa baru, ya, daya tahan tubuh juga bisa drop. Katakan nih orang dewasa sehat, imunnya segini, ini saya visualisasi aja ya, kekebalannya segini. Ya, vaksinasi kekebalan naik jadi segini misalnya. Tapi ketika kita lagi lemah, lagi kurang tidur, lagi apa, lagi capek, lagi stres, kekebalan bisa drop, sehingga ini gampang terinfeksi. Kalau ada vaksinasi gimana? Tetap bisa drop juga, nah, tapi masih tetap lebih tinggi, ya, sehingga masih punya spek kekebalan untuk melawan penyakit. Sebelum saya mau ngajak ini untuk vaksinasi, saya punya satu cerita pengalaman pribadi. Saya sering cerita ini ketika saya ngisi seminar, talk show dan sebagainya. Saya punya pasien, ya, waktu saya sedang sekolah spesialis. Waktu itu saya belum terlalu mengerti dan memahami pentingnya vaksinasi influenza dan pneumonia, terutama pada usia lanjut. Pasien saya nenek-nenek, 68 tahun, sudah punya beberapa penyakit komorbid. Darah tinggi, diabetes dia punya, sudah kena ginjal, sudah kena jantung, terus beliau juga punya kanker payudara. Tapi untungnya semua sudah kami tangani di rumah sakit. Saya dapat tugas untuk mengunjungi, jadi saya berkunjung ke rumahnya beliau itu secara berkala, secara periodik. Saya monitor sendiri pengobatannya, saya awasi, saya kenal dekat sama keluarganya. Saya udah, ya, dengan anak cucunya juga pernah main, ya, saya sering ke rumahnya juga. Jadi saya tahu persis kondisinya sudah terkendali, jantung sudah terkendali, ginjalnya sudah oke, diabetes, darah tinggi, semuanya oke. Kanker payudara juga udah dioperasi. Jadi sehat. Sampai saya nikah pun di Bandung waktu itu, rumah beliau di Sunter. Beliau naik angkot sama suaminya yang umur 73 tahun ke Bandung, sore-sore menghadiri nikahan saya. Jam 9 malam pulang dari Bandung balik ke Sunter. Masih kuat, sehat. Nah, kurang lebih 3 bulan setelah saya menikah,
saya dapat telepon dari anaknya. Waktu itu hari Sabtu, saya lagi di rumah saudara, hari Minggunya saya akan jaga rumah sakit. Anaknya menelpon mengatakan, dok, tolong bantu, ini mama sesak. Kenapa? Kok bisa? Nah, dia bilang, nggak tahu, tadi pagi gendong cucu, kebetulan cucunya lagi batuk pilek. Nah, dia, cucunya lagi batuk pilek. Nah, dia pikir ya biasalah batuk pilek. Sorenya, mama batuk-batuk. Ini anaknya yang telepon saya, mama batuk-batuk. Malam ini udah gak enak, sesak banget. Ya, lihat ya, pagi gendong cucu batuk pilek, sore udah batuk-batuk, malam udah sesek. Masuk IGD aja dulu malam ini, besok pagi saya jaga rumah sakit, saya tengok. Ketika besoknya saya jaga rumah sakit, saya cek. Beliau sudah terkena serangan jantung ulang. Kenapa? Komplikasi influenza tertular dari cucu jadi pneumonia karena daya tahan tubuh yang lemah, udah usia lanjut dengan berbagai komorbid, cepat sekali menyerang ke paru-paru. Ya, ketika paru-parunya kurang oksigen, hari itu juga jantung yang dulu pernah serangan ulang. Saya suruh masuk ICU, ya, intensive cardiac care unit, ditangani gagal jantungnya, ditangani infeksinya. Hari Selasa meninggal. Ini pengalaman pasien sendiri. Dari situ saya belajar kenapa saya udah tahu waktu itu bahwa ada vaksin flu, tidak saya berikan. Saya nggak tahu sepenting itu dan sebahaya itu yang namanya influenza. Saya ajak Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian, jangan sampai kejadian. Lakukan sekarang. Sudah tahu ada wabah influenza, sudah tahu ada yang meninggal karena pneumonia, sudah tahu yang namanya influenza, pneumonia bisa menyebabkan komplikasi, bisa membunuh. Sudah dengar bahwa ini bisa bikin stroke, jantung, ginjal, bisa gagal ginjal juga, macam-macam bisa terjadi sampai berakibat kematian. Jangan tunggu sampai ini jadi anak keluarga. Gak cuma satu, pasien saya yang mengalami itu satu, keluarga saya satu, teman saya satu, ya, karyawan saya satu. Jadi yang saya bilang satu itu semua orang tuanya, keluarga saya, kakeknya dari istri saya meninggal karena pneumonia. Sekeluarga disuruh vaksinasi, tidak mau. Kakeknya meninggal pneumonia, baru anaknya semuanya mau. Ya, teman saya, partner rekan bisnis saya, papanya meninggal karena pneumonia. Baru sesudah itu baru mau vaksin untuk pneumonia. Karyawan saya juga ada, mamanya masuk rumah sakit pneumonia. 3 hari batuk pilek, hari 3 masuk rumah sakit, sore masuk IGD, subuh meninggal. Pneumonia. Flu, pneumonia membunuh. Lakukan vaksinasi sekarang. Ya, jadi untuk mencegah pneumonia ada beberapa vaksin yang bisa mencegah infeksi saluran nafas bawah. Yang pertama adalah vaksin flu. Itu dulu karena vaksin flu bisa mencegah infeksi saluran nafas atas yang komplikasinya sering ke bawah. Selain itu juga ada vaksin RSV. RSV juga sama, itu respiratory syncytial virus. Itu bisa menyebabkan infeksi saluran nafas atas yang bisa turun ke bawah juga, menyebabkan pneumonia juga. Nah, tapi yang paling spesifik untuk mencegah pneumonia adalah vaksin pneumonia. Ya, vaksin pneumonia itu sendiri mencegah infeksi Streptococcus pneumoniae. Itu kuman yang paling banyak, lebih dari separuh kuman-kuman yang menyerang paru-paru adalah Streptococcus pneumoniae. Nah, vaksin pneumonia ini ada 2 macam lagi ya. Yang pertama tipe lama, vaksin pneumococcal polysaccharida atau PPSV ya. PPSV ini adalah vaksin yang sudah diciptakan dari tahun 80-an dengan proteksi sampai 23 macam kuman. Ya, hanya proteksinya sekitar 80 sekian persen dengan waktu kurang lebih durasi sekitar 5 tahun. Sedangkan yang kedua adalah tipe pneumococcal conjugate vaccine atau PCV. Nah, PCV ini karena vaksin masih baru, jadi
relatif ya teknologinya lebih tinggi, proteksinya lebih panjang. Buat orang dewasa cukup 1 kali itu seumur hidup proteksinya kurang lebih. Dan selain itu, PCV ini juga proteksinya sangat tinggi, 90, 94, 96%, bahkan bisa lebih. Ya, hanya saja karena relatif baru, kekurangannya adalah jumlah yang diproteksi lebih sedikit. Nah, ada beberapa tipe. Yang pertama PCV 13, itu keluar sudah 20-an tahun kurang lebihnya, dan itu bisa memproteksi 13 jenis kuman. Kemudian yang baru ada PCV 15, bisa memproteksi 15 jenis kuman. Dan yang terakhir baru masuk tahun 2025 ini adalah vaksin PCV 20, bisa memproteksi 20 tipe kuman. Nah, untuk yang mendapatkan vaksin PCV 13 dan 15 masih perlu mendapatkan vaksin PPSV 23 untuk melengkapi proteksi dari kuman pneumonia menjadi 20-an lebih strain. Sedangkan yang sudah mendapatkan PCV 20, karena cuma beda tipis lah ya dengan yang PPSV 23, maka Anda hanya perlu dapat PCV 20 saja sekali seumur hidup. Jadi demikian tentang perbedaan dari masing-masing vaksin pneumonia. Paling jadwalnya bisa diberikan kapan saja karena ini vaksin inaktif. Ya, mengenai jadwalnya untuk vaksin PCV itu bisa diberikan kapan saja karena ini vaksin mati atau vaksin inaktif. Artinya isinya yang potongan tubuh kuman yang tidak berbahaya. Jadi kapan saja diberikan dan sekali pelindungan bisa sampai seumur hidup. Sedangkan untuk yang PPSV itu harus diberikan 5 tahun sekali. Baiknya gimana? Kalau Anda mendapatkan PCV yang 13 atau 15, dapatkan PCV-nya dulu, lalu 2 bulan minimal atau bisa sampai 1 tahun, dilanjutkan dengan PPSV 23. Namun kalau sudah dapat PCV 20, 1 kali itu saja pelindungan sudah seumur hidup. Kapan saja bisa diberikan, bersamaan dengan vaksin yang lain juga. Oke, itu aja tentang vaksin pneumonia. Sehat.